Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya ba'din ala awliya'i wa ni'mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana biasa sebelum acara salat Jumat dimulai, terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa informasi. Yang pertama, laporan saldo kas Masjid Al-Aulia Jumat lalu bertanggal 10 November sebesar Rp3.437.900. Pemasukan Jumat lalu sebesar Rp457.000. Pengeluaran operasional Jumat lalu sebesar Rp130.000, konsumsi Rp300.000, voucher listrik Rp100.000, jumlah pengeluaran Rp530.000. Jadi saldo kas Masjid Al-Aulia sampai saat ini berjumlah Rp3.364.900. Untuk informasi yang kedua yaitu susunan acara sholat Jumat pada hari ini, yang bertindak sebagai imam yaitu Ustadz Ahmadi, yang bertindak sebagai khatib yaitu Ustadz Muhammad Maliki, yang bertindak sebagai muraki yaitu Bapak Jamaluddin. Atas aktivitas ibadah dan amal solehnya serta infak dan sedekahnya, semoga mendapat berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk Jumat hari ini waktu masuk jam 11:28 menit. Berhubung waktu telah tiba, pada yang bersangkutan kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu
Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Shadaqallahul azim. Hadirin berjamaah yang dirahmati Allah, salah satu rukun khutbah adalah anjuran takwa. Jika di dalam khutbah Jumat tidak terdapat anjuran takwa, maka khutbah itu menjadi tidak sah. Kalau khutbah tidak sah, maka salat Jumat juga menjadi tidak sah. Itu menunjukkan betapa pentingnya anjuran takwa. Seluruh para nabi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya memerintahkan kepada umatnya agar bertakwa. Sama perintahnya. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 131. Walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu dan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu, itu maksudnya adalah umat-umat nabi-nabi terdahulu. Dan kepada kamu, kita ini umat Nabi Muhammad, agar bertakwa kepada Allah. Ini Allah gambarkan di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 106, 124, 142, 161, 177. Wa isqalal aquhum nuhun la takun. Kepada kaum yang berkata, mengapa kamu tidak bertakwa? Wa isqalal aquhum hudun la takun. Kepada kaum yang berkata, mengapa kamu tidak bertakwa? Wa isqalal aquhum salihun la takun. Kepada kaum yang saleh berkata, mengapa kamu tidak bertakwa? Wa isqalal Lutun ala takun. Kepada kaum yang berkata, mengapa kamu tidak bertakwa? Wa isqalal aqum Su'aibun ala takun. Kepada kaum yang Su'aib berkata, mengapa kamu tidak bertakwa? Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Bahkan Allah memerintahkan bertakwa ini dengan kalimat fattaqullaha mastata'tum. Surah At-Takwur ayat 11. Bertakwalah kamu sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Kenapa kita disuruh bertakwa semaksimal mungkin, sekuat tenaga? Karena takwa itu adalah bekalan yang terbaik. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik
memelihara. Apa yang dipelihara? Yang dipelihara adalah hubungan terhadap Allah dan hubungan terhadap sesama manusia. Orang yang bagus hubungannya dengan Allah, tapi hubungan dengan manusia rusak. Ini tidak tergolong orang yang bertakwa. Atau hubungan dengan sesama manusia bagus, orangnya ramah, sopan santun, suka menolong, dermawan, tapi sholat tidak, puasa tidak, mengeluarkan zakat tidak. Ini orang ini juga tidak tergolong orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa ini orang yang bagus hubungannya dengan Allah, bagus hubungannya dengan sesama manusia. Untuk mudah dipahami, mari kita lihat satu riwayat. Satu ketika akan sholat berjamaah, Nabi bersabda, sebentar lagi akan ada seorang ahli surga. Tiba-tiba muncullah seorang pemuda Ansor, wajahnya basah dengan wudu sambil menenteng sandal. Sholat. Ketika dia pulang, sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana orang yang kau maksud? Maka Nabi menunjuk ke arah pemuda ini. Abdullah bin Amr bin As langsung membuntuti orang tersebut. Sampai di rumah orang tersebut, Abdullah bin Amr bin As mohon izin untuk tinggal bersamanya selama 3 hari 3 malam. Diizinkan. Tujuan Abdullah bin Amr bin As untuk melihat amalannya. Apa amalan dia? Nabi sebut dia ahli surga. Selama 3 hari 3 malam, betapa terkejutnya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As sholat malam, dia tidur. Abdullah bin Amr bin As banyak buat amalan, sholat sunnah, dia tidak mengerjakan. Yang dikerjakannya hanya sholat 5 waktu saja. Bahkan dalam riwayat diceritakan, dikatakan bahwa orang ini sholat sunat rawatib pun tidak dikerjakan. Qobliyah, ba'diyah tidak dikerjakan. Hanya sholat 5 waktu saja. Ketika sudah 3 hari 3 malam, Abdullah bin Amr bin As pamit pulang. Nah, sebelum dia pulang, dia sampaikan kepada pemuda itu, engkau disebut Nabi ahli surga. Apa amalanmu? Maka dikatakan oleh pemuda itu, seperti yang kau lihat itulah amalanku. Hanya saja, setiap sebelum tidur saya selalu berdoa, ya Allah, jika ada ucapanku, perbuatanku menyakiti perasaan orang lain, ampuni aku ya Allah, dan ampuni dosa orang yang menyakiti aku. Orang ini ibadahnya sedikit, tapi hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan sesama manusia bagus. Nah, bandingkan dalam riwayat yang lain, ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang perempuan pada siang hari dia berpuasa, pada malam hari penuh dengan ibadah sunnah, tapi lidahnya suka menyakiti perasaan orang lain. Kata Rasulullah, perempuan itu di dalam neraka. Perempuan ini bagus sekali hubungannya dengan Allah, ibadahnya bagus.
dengan saudara, dengan keluarga. Orang tidak teguran itu dari sejak dia bertengkar itu halalnya hanya 3 hari saja kata Nabi. Selepas itu hukumnya haram. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi, berarti dia memutuskan hubungan dengan Allah. Berat. Kemudian Nabi bersabda, tidak mencium bau surga, Nabi. Tidak mencium bau surga. Padahal surga tercium sejauh 500 tahun perjalanan. Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kemudian Nabi bersabda, orang yang memutuskan tali silaturahmi dijauhkan dari surga sejauh 3 parit. 1 parit sejarak bumi dan langit. Kemudian Nabi bersabda, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi, sekalipun dia mati di dalam Ka'bah. Orang mati di dalam masjid beribadah Husnul Khatimah, apalagi dia mati di dalam Ka'bah. Tapi jangankan dia mati di dalam masjid, dia mati di dalam Ka'bah sekalipun, kalau membawa dosa memutuskan tali silaturahmi, maka dia tidak akan masuk surga katanya. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi pada kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, maka Allah akan siksa dia sebelum dia mati. Sebelum dia mati saja Allah siksa dia. Belum lagi nanti di akhirat. Lebih berat lagi. Kita lihat Al-Qamah. Al-Qamah ini sahabat Nabi, sahabat yang sangat soleh, dicintai, disayangi Nabi. Ketika mau meninggal begitu susahnya dia melepaskan ruhnya, sakaratul maut begitu lama. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Apa yang terjadi pada Al-Qamah? Kata Rasulullah, orang tuanya masih hidup. Masih ya Rasulullah, ibunya masih ada. Panggil ibunya. Dipanggil ibunya sampai di hadapan Al-Qamah. Rasulullah suruh maafkan Al-Qamah, ibunya tidak memaafkan. Ada dosa dengan ibunya. Sampai kata Rasulullah, kalau kau tidak mau memaafkan, maka aku perintahkan kepada seluruh pemuda, kumpulkan dia bakar Al-Qamah, biar dia dibakar di dunia. Aku tak ingin melihat dia dibakar di akhirat. Maka ketika hendak dibakar, barulah ibunya segera memaafkannya. Seketika itu Al-Qamah langsung bisa mengucapkan kalimat syahadat, meninggal dalam keadaan Husnul Khatimah. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka jangan kita anggap remeh, tidak teguran dengan tetangga itu lama, dengan saudara, dengan keluarga, apalagi dengan orang tua. Cepat. Kalau masih ada umur masih Allah berikan, dengan siapa kita putus silaturahmi? Cepat, bagus. Dapat bersalaman saja sudah bagus. Maka di setiap sholat ini kita habis sholat fardu bersalam-salaman keliling supaya semua dapat salam. Kata Nabi, barang siapa yang bersalaman, Allah gugurkan dosanya sebelum dia melepaskan. Tidak ada ucapan misalnya mohon maaf lahir dan batin, bersalaman saja. Kalau kita tak mampu, kita bersalam, maka Allah gugurkan dosa keduanya. Si A dan si B terhadap si A. Maka cepat, kalau kita masih mumpung umur masih Allah berikan kesempatan, maka dengan siapa kita memutuskan tali silaturahmi? Dengan siapa kita putus tali silaturahmi? Baguskan hubungan itu secepatnya, sebelum nanti ya kita tidak diterima oleh Allah, karena kita tidak tergolong orang yang bertakwa. Amal-amal kita juga tidak diterima. Na'udzubillah. Hanya perkara itu. Hanya perkara itu. Dan Allah janji bagi orang yang bertakwa ini, surah Al-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqil ajala makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan hilangkan kesulitan hidupnya, kesempitan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberi rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka.
Apakah Allah menghilangkan kesulitan dia itu? Allah turun langsung menghilangkan kesulitan dia itu? Tidak. Tentu melalui orang. Bisa saja itu saudaranya, keluarganya, temannya. Maka disyaratkan hubungan terhadap sesama manusia itu bagus, baik. Wa may yattaqilla min amri yusra, surah At-Talaq ayat 4. Barang siapa yang bertakwa, Allah mudahkan segala urusan. Dan kita kesulitan mengurus sesuatu, tiba-tiba ada yang menolong, biar saya ngurus. Allah mudahkan. Bukan Allah yang turun langsung mudahkan kita. Orang lain. Maka hubungan dengan orang itu harus bagus. Allah janji pada orang yang bertakwa, wallahu waliyul muttaqin. Surah Al-Jasiyah 19. Allah akan menolong orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah sangat mencintai, menyayangi orang yang bertakwa. Orang yang bagus hubungan dengan Allah, bagus hubungannya dengan manusia. Walaupun ibadahnya sedikit, sampai Allah janji akan diberikan keberkahan. Surah Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura, jika satu kampung ini aman wa taqaw, beriman dan bertakwa, lapatan alim barakat. Dibukakan pintu barokah. Minas samai wal ardh, dari bumi dan dari langit. Diberkahi umurnya, hartanya, semua diberkahi oleh Allah kalau dia bertakwa. Akhirnya Allah berfirman di dalam surah Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri ini memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok, untuk di akhirat nanti bakalan. Wattaqullaha, dan bertakwalah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kau kerjakan. Sesungguhnya Allah menilai apa yang kau kerjakan. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan dari apa yang kau kerjakan. Nah, kita lihat saat ini juga masjid kita ini sedang membangun. Kalau ada harta, ada kelebihan untuk membangun, membantu, jangan sayang dengan harta kita. Harta kita sebenarnya harta yang kita sedekahkan. Itulah harta kita sebenarnya. Harta yang lain itu nanti tinggal, kita mati tinggal. Tidak ada yang kita bawa. Ya, harta kita sebenarnya yang kita sedekahkan. Bahkan jangan tunggu di akhirat nanti. Di dunia ini Allah ganti. Rasulullah SAW bersabda, mana kasat sadaqah min malin bal yasdaq. Tidak berkurang hartanya, disedekahkan di jalan Allah. Bal yasdaq. Allah akan ganti. Dan dia Allah ganti dari 10 kali lipat sampai 100 sampai 700 kali lipat. Jangan heran dapat rezeki yang luar biasa. Mungkin asbab sedekah. Maka jangan sayang. Ada punya kelebihan harta sedekah. Ini masjid kita sedang membangun ini. Kata Nabi, barang siapa yang membangun masjid, walaupun hanya sebesar sarang burung, kata Nabi, Allah bangunkan istana untuknya di dalam surga. Jadi makanya ini kesempatan. Kita lihat masjid kita ini dalam masjid dalam rangka. Mari kita perjuangkan. Bisa kita sedekah dengan harta, pemikiran, tenaga. Kita mencari dana, ya sumber-sumber dana untuk membangun masjid kita ini. Mudah-mudahan masjid kita ini segera terbangun dengan bagus, dengan indah, sehingga kita lebih enak beribadah di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima nafa'ani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima Allahumma ighfir barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna tilawatuna sambil alim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa nabina wa safina wa barakatina ya maulana Muhammad.
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. khususan umat Muhammad di Palestina, khususan umat Muhammad di Palestina, khususan umat Muhammad di Palestina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma khatib lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi sul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا أعدلوا وجوبوا صفوفكم في الصلاة جميعا رحمكم الله. المشركين أن يعمروا مساجد الله شهيدا
إنما يعمر مساجد الله من آمن منهم بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.